Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriani Sibuan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah esai saya yang berjudul Jepang Ambil Pemuda Bahagia. Esai yang bertema peranan pemuda pada masa pendudukan Jepang ini merupakan hasil penelitian dengan memanfaatkan suatu metode penelitian yang disebut dengan metode historis. Metode historis ini adalah proses mengaji dan menganalisis secara kritis rekaman maupun peninggalan masa lampau. Kemudian dilakukan rekonstruksi berdasarkan data-data yang diperoleh sehingga akhirnya diperoleh suatu historiografi atau penulisan sejarah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana peranan pemuda pada saat itu dan apa yang mendorong mereka untuk terjun ke dalam proses revolusi, yakni melakukan gerakan-gerakan pengambil alihan kekuasaan Jepang di Surakarta. Selama 3,5 tahun berkuasa di Indonesia, pemerintahan fasis Jepang dihadapkan pada keputusan politik yang ambivalen. 6 bulan pertama kekuasaannya di tahun 1942, Jepang mampu membuktikan kekuatan dan keunggulan angkatan perangnya dalam setiap medan pertempuran. Kemajuan perangnya luar biasa, menakjubkan pasukannya bergerak cepat bagaikan badai menyapu tempat-tempat pertahanan musuh. Akan tetapi keunggulan itu tidak berlangsung lama, yaitu ketika armada Jepang dipukul mundur oleh Sekutu pada akhir 1942. Kekalahan Jepang di berbagai medan perang pada akhirnya menyebabkan menipisnya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Untuk itu, Jepang harus memiliki kemampuan untuk memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap kewibawaan pemerintahan Jepang. Bagaimanakah politik pemerintahan Jepang dalam menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia? Bagaimana reaksi rakyat Indonesia, terutama kalangan pemuda, terhadap politik Jepang tersebut? Pertanyaan ini memberikan perhatian secara khusus kepada gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia awal 1943 hingga pertengahan 1945. Peristiwa ini menarik untuk menyimak kembali dinamika nasionalisme dari anak bangsa. Pertama, karena politis gerakan pemuda pada waktu itu merupakan representasi campuran politik pemerintah Jepang yang bercorak eksploitatif dengan politik nasionalisme modern yang sedang tumbuh di kalangan kaum pergerakan Indonesia. Kedua, stigma pemuda dalam dinamika sejarah kolonial Indonesia. Selama munculnya gerakan pemuda dalam wadah organisasi pemerintahan Hindia Belanda tidak memberikan kesempatan yang baik dan memberikan tempat yang wajar kepada kaum nasionalis. Oleh karena itu, nggak bisa disalahkan kalau pemuda pada umumnya dan kaum nasionalis khususnya mengubah arah politiknya menjadi lebih mendekat kepada penguasa Jepang. Ketiga, penguasa Jepang yang semula menyatakan sebagai saudara tua ternyata berubah menjadi saudara yang kejam dan ganas. Akibatnya, kaum pemuda bergerak kerjasama untuk melepaskan diri dari belenggu pemerintahan Jepang yang berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kalau faktor-faktor yang melatar belakangi para pemuda untuk mengambil alih kekuasaan Jepang di Surakarta ini adalah adanya berbagai penderitaan selama masa pendudukan Jepang. Kondisi inilah yang mendorong para pemuda untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang akhirnya bermuara pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi itu seolah menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk segera bergerak secepat-cepatnya untuk membentuk pemerintahan sendiri dengan cara merebut dan mengambil alih kekuasaan Jepang. Di bawah koordinasi KNID atau Komite Nasional Indonesia Daerah yang merupakan organ resmi pemerintahan sipil di Surakarta, maka para pemuda yang telah membentuk badan-badan perjuangan itu bahu-membahu mengambil alih kekuasaan Jepang, baik kekuasaan sipil maupun kekuasaan militernya. Momen terpenting dari rentetan peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Surakarta ini adalah terjadinya pertempuran di Kenpeitai tanggal 1 Oktober 1945 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak pemuda maupun pihak Jepang. Akhirnya Kenpeitai secara resmi menyerahkan kekuasaan Jepang pada KNID Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1945. Sekian penyampaian esai dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Saya Andriani Sibuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.